Setiap pemikiran lahir dari kisah kehidupan, dan kisah itu dimulai di Madinah, kota tempat Hasan al-Basri membuka mata untuk pertama kalinya. Dikelilingi oleh para sahabat Nabi yang hidup dengan penuh keteladanan. Hasan al-Basri yang bernama lengkap Abu Sa'id al-Hasan bin Yasar lahir pada tahun 642 Masehi. Ia tumbuh di lingkungan yang tidak dimiliki setiap manusia, rumah yang penuh nasihat, penuh ilmu, dan penuh akhlak. Ibunya pernah mengabdi di rumah Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW. Dari sanalah Hasan kecil menyaksikan bagaimana ajaran Nabi diterapkan dalam keseharian. Kedekatannya dengan para sahabat inilah yang secara perlahan membentuk watak, pandangan, dan kepribadiannya. Perjalanan ilmunya semakin kaya ketika ia tumbuh dan mulai menimba ilmu kepada para sahabat besar seperti Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar. Ia tidak hanya belajar tentang hukum, tetapi juga tentang hati. Tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang makna kehidupan. Ketajaman pemikirannya dibentuk oleh realitas zaman, diskusi bersama para sahabat, serta kedekatan spiritual yang terbangun sejak kecil. Ketika beranjak dewasa, Hasan al-Basri hidup di masa pemerintahan Umawi, yang warna politiknya sering menjalar ke urusan agama. Dalam kondisi seperti itu, ia dikenal sebagai ulama yang didengar karena ketulusan dan keluasan ilmunya. Hasan berani memberi nasihat kepada penguasa dengan santun namun tegas, dan menasihati masyarakat tanpa merendahkan. Gaya komunikasinya yang lembut dan bijak menjadikannya sosok yang dipercaya ketika umat membutuhkan suara yang menenangkan di tengah ketidakpastian. Meskipun Hasan al-Basri tidak meninggalkan karya tulis dalam bentuk kitab yang besar, ia tetap menjadi rujukan penting melalui pandangan, nasihat, dan ajaran yang disampaikan langsung kepada murid-muridnya. Salah satu pemikiran yang paling berpengaruh adalah konsep zuhud, bahwa menjauhi dunia bukan berarti meninggalkan kehidupan, tetapi menjaga hati agar tidak diperbudak oleh ambisi, kemewahan, dan hawa nafsu. Pandangannya mengenai keteguhan hati, ketulusan, rasa takut, dan harap kepada Allah inilah yang menjadi pondasi awal lahirnya ajaran mendekatkan diri kepada Allah melalui kebersihan hati, yang kelak berkembang jauh lebih luas melalui generasi setelahnya. Seiring bertambahnya ilmu dan pengalaman hidupnya, Hasan al-Basri mengembangkan pikiran yang mendalam tentang kehidupan, iman, dan hubungan sesama manusia. Ia menekankan zuhud, yaitu menjauhi hati dari ambisi, kemewahan, dan hawa nafsu tanpa meninggalkan kehidupan sehari-hari. Baginya zuhud berarti hidup sederhana, bersyukur, dan fokus pada nilai-nilai spiritual. Ia juga menekankan takwa dan introspeksi diri, agar setiap tindakan manusia selaras dengan kesadaran akan tanggung jawab kepada Allah. Selain itu, Hasan menekankan pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari yang diwujudkan melalui perilaku konsisten dan kesadaran spiritual. Ajarannya tetap relevan bagi siapapun yang ingin menjalani kehidupan yang bermakna, baik di zamannya maupun di era modern. Kontribusi Hasan al-Basri terhadap Islam di zaman sekarang. Yang pertama, menginspirasi pembentukan karakter dan spiritualitas umat Islam modern. 2. Menjadi pedoman etika bagi pemimpin, pendidik, dan setiap individu. Yang ketiga, mengingatkan umat Islam bahwa iman harus tercermin dalam tindakan nyata. Yang keempat, memberi panduan hidup sederhana, relevan bagi umat Islam yang ingin menyeimbangkan dunia dan akhirat. Menurut saya, pemikiran Hasan al-Basri muncul karena kondisi zamannya
yang banyak diwarnai politik, dan masyarakatnya yang sering menjadikan takdir sebagai alasan berbuat salah. Karena itu, ia menekankan bahwa manusia harus tetap punya kehendak dan terus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ajarannya tentang zuhud juga sangat baik, tapi terkadang disalahpahami oleh sebagian orang, menjadi terlalu menjauhi dunia. Padahal maksud beliau hanya agar hati tidak dikuasai ambisi dan kemewahan. Dari perjalanan hidup dan pemikirannya, Hasan al-Basri memberi kita pelajaran penting, bahwa iman harus terlihat dalam sikap dan perbuatan. Ia mengingatkan bahwa manusia punya tanggung jawab atas pilihannya, bukan sekedar pasrah pada takdir. Ajarannya tentang zuhud juga menuntun kita untuk hidup sederhana tanpa diperbudak oleh ambisi dunia.